Sementara di Nusantara tengah berlangsung gejolak dengan hadirnya Portugis yang berpusat di Malaka. Cucu dari Sultan Muhammad Al-Fatih dari Bani Uthmaniyah, yakni Sultan Selim pertama, berhasil meluaskan pengaruh dan kekuasaannya di dunia Arab. Pada tahun 1517, beliau berhasil merebut Suriah, Mesir, dan Hijaz dari kepenguasaan kaum Mamluk. Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah ketiga dari Bani Abbasiyah beserta Syarif di Makkah kini menyerahkan kepemimpinan umat Islam sedunia dan pelayanan dua kota suci kepada Sultan Salim pertama, penguasa Uthmaniyah yang bukanlah mereka berdarah Arab. Perlu dicatat bahwa penjelasan tentang Al-A'immatu fi Quraisyin itu, kalau kita merujuk kepada kitab Ar-Rawdah, Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin, memang ada hal yang menarik di sini. Di satu sisi ada mengatakan bahwa syarat khalifah itu harus Quraisy. Tetapi Imam Nawawi sepakat ketika katakanlah dari Quraisy tidak ada, terus diambilkan dari mana? Maka kemudian disebutkan di situ ya di luar Quraisy, bisa dari bani ini, itu yang disebutkan di dalam kitab Allah. Karena itu sebenarnya syarat al-a'immah fi Quraisyin itu bukan syarat yang wajib, tetapi difahami di sini berdasarkan penjelasan yang diantaranya disebutkan dalam kitab Allah tadi, itu adalah merupakan syurut afdaliyah. Maka semenjak tahun 1517, kepemimpinan khilafah beralih ke Bani Uthmaniyah. Selim pertama dan anak keturunannya kini didapuk sebagai Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin, Khadimul Haramain, Al-Ghazi fil Barraini wal Bahraini, Zilullah fil Alam, Padisyah wa Khilafat Penah. Wilayah khilafah Uthmaniyah terus merangsek Eropa, dan merekalah yang menguasai Laut Mediterania dan juga Laut Merah. Adapun Portugis yang bercokol di Samudra Hindia mulai ketakutan karenanya. Karena dengan munculnya khilafah Uthmaniyah sebagai negara Islam yang adidaya, solidaritas Muslim sedunia akan bangkit kembali karena memiliki perisai kuat di sisinya. Ini erat kaitannya dengan hubungan dengan negeri kita, karena keimanan yang kemudian merekatkan ya dengan semangat akidah Islamiyah, semangat ukhuwah Islamiyah, menjadikan umat Muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat Muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat. Karena kita tahu bahwa ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Ketika ada saudara mukmin yang terzalimi, maka saudara mukmin yang lain itu punya kewajiban untuk membela. Demikian pula ketika muslimin Nusantara itu terzalimi dengan adanya penjajahan, dengan adanya imperialisme yang dilangsungkan oleh orang-orang kafir penjajah, baik itu oleh Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis ataupun Belanda ya. Maka kemudian Muslim yang ada di Timur Tengah yang pada waktu itu masih memiliki kepemimpinan yang tunggal untuk seluruh dunia, yaitu khalifah, itu juga turut ya memperhatikan, turut mendukung, turut memperjuangkan pembebasan ataupun kemerdekaan bagi bangsa Muslim Nusantara. Kenapa? Ini semangat jihad di antara kaum Muslim yang dihubungkan dengan semangat keimanan atau akidah Islamiyah tadi. Kenapa? Yang namanya mukmin itu adalah kal jasadil wahid, ya, satu tubuh. Ketika bagian tubuh yang lain itu teraniaya, maka tubuh yang lain pun punya kewajiban untuk membelanya ataupun juga ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh bagian tubuh kaum Muslim yang lain. Semenjak Portugis berhasil menancapkan kukunya di India dan Malaka, tidak hanya dua wilayah tersebut yang ditimpa petaka, namun juga hampir seluruh kesultanan di Samudra Hindia dan Nusantara. Sultan dari Samudra Pasai kala itu, Zainal Abidin bin Mahmud bin Zainal Abidin Ra'ubabdar, yang mendaulatkan dirinya sebagai Al-Qaim tahta Amri Rabbil Alamin, orang yang berdiri di bawah perintah Tuhan semesta alam, mengirim surat kepada Portugis di Malaka untuk menggugat kelakuan mereka yang sangat merugikan kaum muslimin di kawasan. Namun apalah daya,
Sultan Zainal Abidin yang ini kemudian dikenal sebagai penguasa terakhir Pasai karena setelah ia wafat pada tahun 1517, bala tentara Portugis datang ke Pasai dan menaklukkan Kesultanan Islam pertama di Nusantara itu dengan penuh tipu daya. Tak hanya Pasai yang berhasil ditiadakan, Portugis juga mampu menahan serangan pasukan Islam dari Demak sampai Sultannya Patiunus bin Raden Patah syahid di Lumat Muntahan Meriam Portugis pada tahun 1521. Dengan diplomasinya yang culas, Portugis juga menjalin kerjasama dengan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat pada tahun 1522. 2 tahun berikutnya, kota Blambangan, Panarukan, dan Kediri yang masih menjadi basis kekuatan Hindu di Jawa menawarkan kerjasama dengan Portugis. Maka, Portugis banyak sekali mendapat aliansi sesama kafir yang berada di berbagai wilayah di Nusantara untuk bersatu padu menghantam kekuatan politik Islam yang baru tumbuh di Pulau Jawa. Bahkan di Maluku pun Portugis berhasil menancapkan kuasanya semenjak tahun 1536. Berkaca pada kelakuan Portugis yang memerangi umat Islam di Samudra Hindia dan Nusantara, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sang Khalifah Uthmaniyah yang berkuasa sejak tahun 1520, menyatakan peperangan terbuka kepada penguasa Portugis yang berkedudukan di Lisbon, Dom Sebastião. Telah dilaporkan kepada saya bahwa jamaah haji dan para pedagang muslim yang datang dari India melalui laut telah dianiaya. Jika engkau masih membangkang, maka dengan bantuan Allah yang Maha Agung, kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban di negeri-negeri itu, dan tiada guna lagi bagi engkau untuk memprotesnya. Penjaga kedaulatan Islam di Sumatera yang harum selama ratusan tahun, Samudra Pasai, kini sudah sirna di bawah kungkungan Portugis. Namun, harapan kemenangan itu masih ada. Karena tak lama setelah itu muncul kekuatan baru yang terbit di ujung utara Sumatera, Kesultanan Aceh. Kita mengetahui bahwa Sultan Aceh yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Ya, beliau wafat tahun 1530. Dan ini merupakan masa yang bersamaan dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari Khilafah Utsmaniyah. Prestasi Sultan Ali Mughayat Shah telah dicatat dengan tinta emas sejarah. Kegemilangan Sultan Aceh pertama itulah yang direkam Syekh Ahmad Zainuddin Asy-Syafi'i Al-Malibari, yang merupakan murid dari ulama tersohor Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitabnya Tuhfatul Mujahidin fi Ba'di Akhbaril Burtukaliyin, Syekh Zainuddin Asy-Syafi'i menulis, dan mereka, orang-orang Portugis, semoga Allah mengalahkan mereka, mendatangkan berbagai barang dari negeri-negeri yang jauh. Mereka menjadi ramai dan bertambah banyak di kawasan. Para penguasa berbagai pelabuhan menuruti kehendak mereka sehingga mereka sepenuhnya menguasai pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pelayaran hanya dapat dilakukan dengan jaminan keamanan dari mereka. Perdagangan dan kapal-kapal mereka bertambah banyak, dan sebaliknya, perdagangan muslimin di luar kapal-kapal dan benteng-benteng yang mereka bangun makin merosot. Tiada seorang pun yang dapat merebut kota-kota pelabuhan itu selain Sultan yang mujahid, Ali Al-Asy. Semoga Allah menerangkan kuburnya, karena Sultan Ali Al-Asy lah yang telah membuka Sumatera dan menjadikannya Darul Islam. Semoga Allah membalas kebaikannya untuk kaum muslim dengan sebaik-baik balasan. Kalau kita perhatikan makam Sultan Ali Mughayat Shah, di situ ada kalimat menarik yang terpampang di inskripsi makamnya. Al-Ghazi fil barri wal bahri yansuruhullah. Ya, bahwasanya Sultan Ali Mughayat Shah itu juga dikenal sebagai Al-Ghazi, ya, petarung fil barri wal bahri